师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。感恩上人开示，terima kasih kepada tim Sinfasiang yang sudah mempersiapkan materi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，所播世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Ya, selamat pagi, Sesiong Suci semuanya. Kangen sudah bisa kita sama-sama bergabung di Shin Pasiang pada pagi hari ini. Dalam video master hari ini, saya ada mencatat beberapa poin. Ya, jadi poin pertama, master mengatakan bahwa untuk Sang Buddha terlahir menjadi manusia, ya, untuk mencerahkan, untuk membimbing manusia menuju pencerahan. Jadi untuk membimbing
manusia, ya Sang Buddha harus terlahir menjadi manusia. Kemudian Master juga ada bercerita mengenai ada sharing mengenai seorang pengusaha ya yang selalu merasa tidak punya waktu untuk datang ke suci ya karena bisnisnya terus berkembang, dia ekspansi ya tadinya dari Taiwan ekspansi ke Vietnam, kemudian dari Vietnam ekspansi ke Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini juga menarik untuk kita diskusikan ya. Kemudian di bagian akhir Master ada sharing mengenai 8 kesadaran. Ya, 8 kesadaran nanti kita akan coba coba bahas bagaimana yang dimaksud dengan 8 kesadaran. Oke, sebelum itu saya akan bacakan dahulu intisari dari materi hari ini. Ya, bab 1 pendahuluan episode 185. Dharma adalah tiada dulu atau sekarang, sama seperti matahari dan rembulan. Ya, artinya Dharma dari dulu sampai sekarang itu adalah sama. Bab pendahuluan dari Sutra Teratai menggambarkan dan menyampaikan dengan jelas kalau dari dulu hingga sekarang, Tathagata dengan ikrar penuh belas kasihnya menaruh iba atas penderitaan dari para makhluk yang terbenam dalam lautan keinginan. Lanjut. Intisari nomor 1, penderitaan makhluk hidup terdapat di lautan keinginan. Keinginan ini adalah keserakahan. Begitu keserakahan muncul, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan akan segera menyusul. Setelah kita bersentuhan dengan Dharma Buddha, akan mampu mengubah makna kata bertindak menjadi berlatih. Dengan menjalankan praktik spiritual, hati kita akan dipenuhi dengan ketulusan, kelurusan, keyakinan, dan kejujuran. Setiap hari dalam menghadapi manusia, urusan materi maupun fenomena hendaknya selalu bersikap tulus dan penuh hormat, sehingga batin kita akan senantiasa damai dan tenang. Lanjut. Bab pendahuluan dari Sutra Teratai. Terdapat berbagai sifat dan keinginan, berbagai perilaku, berbagai ingatan, pemikiran, dan delusi yang membeda-bedakan. Selama berkalpa-kalpa terlilit tanpa pernah terbebaskan. Lanjut. Intisari nomor 2, berbagai ingatan, pemikiran, dan delusi yang membeda-bedakan. Makhluk awam memiliki banyak pikiran yang rumit. Meskipun tubuh berada di masa sekarang, tetapi pikiran terus-menerus mengenang masa lalu. Masa lalu adalah pikiran yang mengganggu, sedangkan masa depan adalah hayalan. Tetapi kita, makhluk awam, tidak mampu menenangkan pikiran kita di saat ini, sehingga kita memiliki segala macam ingatan, pemikiran, dan perbedaan delusi. Kalpa berarti rentang waktu yang panjang. Berapa waktu yang telah kita lalui hanya karena terjerat oleh berbagai macam nafsu, perilaku, hayalan, pikiran diskriminatif. Keadaan kita terlilit tanpa pernah terbebaskan sebagai makhluk awam.
Buddha penuh kasih, merenungkan dan mempertimbangkan dengan hening kalau jalinan jodohnya untuk membimbing para makhluk akan segera berakhir. Untuk satu tujuan pokok ini, karena ingin secara bebas mengungkapkan harapan mendasarnya, maka dalam samadinya memancarkan cahaya dan menampakkan tanda istimewa. Intisari nomor 3, karena ingin secara bebas mengungkapkan harapan mendasarnya, mengungkapkan artinya melepaskan atau menyampaikan. Buddha ingin dengan cepat dan bebas mengungkapkan perasaan sebenarnya tanpa penyesalan. Dengan demikian, Buddha memancarkan cahaya dan tanda-tanda keberuntungan selama meditasi. Ini adalah hasil dari kontemplasi yang terfokus dan hening, bagaimana cara mengumpulkan perhatian semua orang. Oleh karena itu, tubuh Buddha memancarkan cahaya dan tanda-tanda istimewa. Lanjut. 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa adalah merujuk pada berkah dan kebijaksanaan. 800 orang murid adalah merujuk pada jalan mulia beruas 8. 8 pangeran adalah merujuk pada 8 kesadaran. Intisari nomor 4, terdapat 800 murid seharusnya mengandung makna jalan mulia beruas 8. Dalam pembinaan diri, setiap orang tidak terlepas dari jalan mulia beruas 8. 7 bagian kebodian, jalan mulia beruas 8 mewakili keseluruhan dari 37 faktor pencerahan. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam batin kita sebagai orang yang membina diri, tidak terlepas dalam sutra teratai akan dijelaskan satu persatu. Lanjut. Guru Dharma Varaprabha menjunjung dan menegakkan perbendaharaan Dharma dari Buddha. Selama 80 kalpa kecil, dia menyebarkan sutra teratai secara luas. Intisari nomor 5, menegakkan perbendaharaan Dharma dari Buddha, kebijaksanaan yang mengandung kebenaran sejati dari Buddha. 80 kalpa kecil sama dengan 1 kalpa besar. Dengan waktu yang panjang sekali, membabarkan secara luas sutra teratai. Waktu tidak membedakan panjang pendek. Ruang tidak membedakan jauh dekat. Dharma adalah tiada dulu atau sekarang, sama seperti matahari dan rembulan. Dari dulu hingga sekarang, semua Buddha memiliki jalan yang sama. Semoga setelah pembahasan bab pendahuluan ini selesai, kita dapat memahami lebih jelas bagaimana hubungan bab pendahuluan ini dengan bab-bab selanjutnya. Kita harus sangat memahaminya. Dalam waktu yang panjang ini, kita sudah berusaha memahami maksud Buddha lewat dialog Bodhisattva Maitreya dan Manjusri. Ya, kanan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing. Silakan, Sesiong Suce. Ya, selamat pagi, Suce Vivi Liang. Silakan.
感恩上本开始，感恩师兄师姐，感恩师兄。Hari ini saya tidak sharing tentang Dharma hari ini ya. Saya hanya ingin menyatakan kesan hati saya ya, batin saya. Jadi saya telah 10 tahun ya mendalami Dharma Master, yaitu tiada hari tanpa master sejak tahun 2016. Dan sampai hari ini saya pun masih belum bisa ya mempraktikkan bahwa dikatakan bahwa kita harus bisa melepas dan juga kita harus tidak ada kemelekatan pada sesuatu. Tetapi namanya juga batin kita ya belum bisa, karena saya juga mungkin masih manusia awam dan juga saya tidak menjalin jodoh baik. Dan saya merasa betapa pentingnya ini yang selalu Master katakan, ya mungkin di kehidupan lampau saya kurang menjalin jodoh. Sampai hari ini, walaupun saya telah berikrar bahwa saya akan menyebarluaskan Dharma Master ini dan juga akan berusaha menggalang hati orang-orang agar mereka bisa punya jalinan jodoh juga untuk bisa masuk join ke suci ini. Tapi ternyata ya dalam praktek sehari-hari itu saya juga mengalami kesulitan, yaitu dengan kegiatan itu ya, mungkin karena itulah yang selalu saya pikirkan, saya telah berusaha bagaimana supaya Dharma ini saya bisa lebih sebarluaskan dan juga orang lain lebih juga bisa memahami dan bersama-sama berjalan di jalan ini, di jalan kebenaran ini. Dan saya sekarang ya sedang mengalami suatu batin bahwa apalah yang saya lakukan ini, yaitu Dharma ini, sampai tidak bisa saya sesuai dengan planning saya ya, bahwa saya sampai berikrar di kehidupan yang akan datang saya akan mungkin mau menjadi Qingxiushi ya, yang khusus Dharma. Dan saya dalam kegiatannya misi pendidikan ini yang terakhir ya, sebelumnya juga saya alami hal ini, tapi saya sudah tidak akan mengatakannya lagi. Saya telah berusaha untuk bisa melepas ya dalam bidang pendidikan itu budi pekerti. Tahun lalu saya menjadi MC dan juga saya sebagai ketua kelas ya, maksudnya sebelum masuk ke kelas dari Shinzipan dengan Sesau, saya diberikan waktu 10 menit untuk membicarakan tentang topik hari itu, misalnya Qingshi words yang Koso Haofa ya dan lain-lainnya, itu saya harus sesuai dengan tema dan saya sudah berusaha dan saya bisa menjalaninya ya. Dan saat terakhir camp juga saya menjadi MC juga ya, yang cinta kasih ya, MC cinta kasih kalau sudah waktunya makan atau istirahat, saya yang ini. Tapi tahun ini saya sudah memohon kalau bisa saya diberi waktu 10 menit aja, yang lain saya nggak usah ya. Saya hanya mau bicara tentang Dharma Master dan juga Qingshi words ya. Tapi sudah 2 kali saya katakan, mereka juga tidak bisa. Seakan-akan apakah saya merasa diri saya sudah tua
dan juga tidak bisa lagi berguna sehingga menyebabkan saya sakit vertigo karena pikiran. Sampai saya tidak bisa fokus ya. Saya ini merasa kenapa saya untuk bisa mengatakan bisa menyebarkan dalam masyarakat aja saya mendapat halangan begitu. Apakah saya ini jalinan jodoh saya begitu buruknya dengan orang-orang? Sampai saya katakan, saya hanya menyatakan maksud saya, kalau memang saya nggak bisa diberi waktu nggak apa-apa, ya. Cuma saya hanya sesalkan ya, kenapa kok benih-benih kebudaannya harus saya bina itu, harus saya terputus begitu ya. Cảm ơn sư兄sư姐。 Ya, 感恩师姐皮皮亮。Ya, silakan师兄Sidik mau sharing silakan. Karena Ya, ya silakan. Sesong Sidik. tadi Ya. kena mute, belum di Ya. unmute, udah di unmute sekarang. Oke. Mau komentarin aja, Vivian Sece, Anda luar biasa. Ya, dalam hidup ini kita tidak bisa menyenangkan siapapun juga. Kita hanya perlu menyenangkan yang di atas sana. Kita berbuat untuk yang di atas sana. Jadi kalau Vivian Sece melakukan semua tindakan tersebut untuk pemulihan master, lakukan saja. Orang lain punya pandangan seperti apa, itu urusan orang lain. Saya bahkan teringat ada satu kalimat yang sangat-sangat menyakitkan ataupun menyadarkan kita juga gitu. Yaitu, bahkan Tuhan yang sudah begitu maha kuasa aja ada yang benci. Apalagi kita manusia. Ya, sekali lagi lakukan yang terbaik. Kan en sesiong seci. Ya, 感恩师兄Sidik. Ya, menurut saya ya 10 tahun sejak Vivi Liang begitu konsisten ya. Begitu konsisten setiap hari ikut ya merangkum Shin Fasyang. Menurut saya itu bukan satu hal yang gampang ya. Kalau saya secara pribadi terus terang saya tidak sanggup untuk sekonsisten itu ya. Satu dan lain hal. Bahkan hanya hadir mendengar Shin Fasyang dengan begitu konsisten bagi saya ya banyak halangan lah kira-kira seperti itu. Jadi ya saya cukup ya salut ya atas Sejak Vivi yang begitu konsisten ya. Mungkin dari sesi yang lain ada yang mau sharing silahkan. Ya. Pagi, Sesiong. Pagi semua. Ya, kan ya, Sefut Ya. tiap pagi memberikan siraman rohani kepada kita semua. Jadi saya cuma mau menambahkan kepada Sejak Vivi Liang ya, saya sangat tersentuh ya, terus terang saja. Karena di dalam Shin Fasyang ini saya bukan gimana ya, kalau Vivi Liang Sejak itu saya mendengar, itu rangkumannya itu sangat-sangat bagus ya. Kalau menurut saya sendiri pun belum bisa membuat rangkuman seperti yang Vivi Liang Sece buat. Jadi Vivi Liang Sece jangan merasa bahwasannya kita karena umur sudah senior, jadi dilupakan atau tidak diberi kesempatan, jangan merasa berkecil hati. Ya, tetap berbuat, ya, tidak
masalah ya kalau menurut saya. Vivi Liang Secie harus berbesar hati. Mungkin jodoh untuk kali ini di acara ini belum sampai, ya kan, seperti tadi kata Sesyong itu, Tuhan saja yang di atas saja itu pun sering disalahkan. Panas kita bilang panas sekali, dikasih hujan kita bilang hujan terus-terus. Jadi kita itu jangan merasa gimana ya, berkecil hati lah, bahwasannya tidak dikasih kesempatan tak apa-apa ya. Mungkin pada saat ini yang jadi ketua panitianya mungkin ya, sorry ya, jangan tersinggung, sama kita jodohnya belum sampai, karena kan gini, pada setiap kegiatan kan ada yang bertanggung jawab ya. Jadi mungkin orang yang bertanggung jawab itu jodohnya sama kita belum ketemu, jadi dia tidak memberi kesempatan kepada kita untuk menyampaikan. Jadi jangan gara-gara yang itu Secie Vivi Liang merasa tersingkirkan atau gimana. Ya, jadi nanti terakhir berpikir ya udahlah, saya pun sudah tua, ya kan, ya udah saya tidak akan berbuat lagi lah, biarin aja, gua di rumah aja lah, ya kan. Jangan. Jadi tetap beraktivitas, ya kan, tetap memberikan seperti ini rangkuman lah atau sharing-sharingnya itu kepada kita yang masih banyak perlu belajar. Jadi saya itu melihat Vivi Liang Secie harus berbesar hati lah, enggak apa-apa, kita itu tidak bisa memuaskan semua orang. Namun untuk kita pribadi yang penting kita itu bahagia aja ya, kita melihatnya ke situ. Mungkin itu aja Sesyong yang bisa saya sampaikan ya. Secie Vivi Liang Ciayu, tidak ada masalah punya kita, tidak perlu memikirkan orang lain, yang penting apa yang kita perbuat itu yang sudah kita nilai itu sudah benar ya. Nggak usah berkecil hati lah, enggak apa-apa, mungkin tahun depan atau yang akan datang ada jodohnya ya. Oke, Kan Eun ya. Ya, kan Secie Teti. Kemudian ada Sesyong Rimba, silakan. Ya, Kang Eun Sang dan Kaiser, Kang Lin Chok Yang, Sesyong dan Sesyong Secie yang telah sharing. Ya benar ya, Vivi Liang Ciayu ya. Itu Vivi Liang juga mitra bagi saya, dan apa yang dirangkumkannya itu sudah dia dapat ya. Tak ada orang yang dapat. Terus kalau orang yang mau bicara apa ya terserah dia, karena mulutnya memang di tempat dia ya. Jadi abaikan aja. Yang benar kita lakukan. Kata Master demikian juga, apa yang dengar dari Master, sama ada satu lauk Suaranya terputus, busak Sesyong Rimba. ya. Ya. Ada seorang lauk busak ya, lauk busak yang di Taiwan ya, umurnya sudah 108 tahun. 108 tahun. Dia masuk gabung ke Secie di umur 70. Terus suara saya bisa dengar Dr. Sesyong? Bisa, silakan Sesyong Rimba. Sudah ya. Lalu dia datang gabung di Secie ya, Cai Kuan Siku ya. Karena dia udah umur 108 tahun, masih sehat ya. Jadi kemarin Master ke sana, ada ketemu dia, mungkin waktu itu merayakan ulang tahun ya, 108 tahun. Lalu dia ada cerita bahwa dia gabung di Secie di umur 70. Saat dia umur 70 tahun, dia gabung dan Secie. Kenapa dia mau gabung ke Secie? Karena dia melihat sosok Master Sang Den ya, begitu yungsinya, maksudnya melakukan hal-hal yang dilihat oleh dia, bahwa dia ingin membantu, begitu mau bantu Master lah. Jadi dia gabung dengan Master karena Master melakukannya hal-hal yang baik demi
demi manusia ya. Jadi apa yang dilihatnya menarik dia masuk sejik dan mendukung master. Jadi katanya apa yang ngomongkan orang ya itu hak dia karena punya mulut dia ya. Tapi dia melakukan apa yang dia mau ya. Sampai hari ini udah umur 108 tahun ya. Jadi master ketemu master bilang saya udah umur 90 masih ada Lao Pusaknya lebih tua dari dia. Memberi semangat juga ya sama master ya. Master sangat gembira melihat dia. Lalu di zaman Buddha ya memang ada satu bodhisattva ya, Ananda kalau tidak salah umurnya sangat panjang di atas 100 tahun. Jadi dan membina diri ya, mempraktek diri tidak terbatas ya. Ya, sepanjang umur kami kita lakukan, waktunya sangat berharga. Jadi jangan gara-gara dicerita orang terus atau lepaskan belajar Dharma, sharing Dharma itu saya rasa nggak perlu maksudnya kita lakukan apa yang kita lakukan. Asal kita jalankan dengan sukacita, ya udah. Saya sendiri juga sangat memuji ya, Cantan ya, Viviliang begitu Yongxing ya. Dia catat apa yang dijelaskan sama master, terus menghafal, mendalami dan sharing kepada kita. Jadi sangat lancar ya sharingnya ya, nggak ada seperti terputus-putus. Teringat juga di awal-awal Xing Fa Xiang ada seorang Sijie, Lui Ying Sijie, itu juga Lao Pusa. Kenapa dia nggak keluar lagi? Teringat saya dia punya sharing sangat-sangat bagus. Dia pemahaman sama Dharma juga sangat bagus ya. Siapa yang Anda kenal dia, mintalah undangan dia gabung lagi, minta dia sharing setiap hari. Saya suka dengar dia sharing. Ya, itulah hari ini topiknya kan juga ada cerita Hui Lai Fo, Maitreya ya, Buddha masa depan, dan Gu Fo, Buddha masa lalu adalah Wensu Pusa. Ya, Wensu Pusa dia ada melalui Miao Ying Pusa, Prabha untuk cerita tentang ajaran Buddha bisa terus-menerus mau diwariskan. Jadi intinya kalau tidak salah saya yang tangkap demikian yang saya dengar bahwa Sakyamuni sudah saat waktunya dia mau membabarkan Dharma, istilah melalui cahaya, sinar. Jadi sinar itu apa? Simbolis pelita ya. Jadi kalau Dharma dari Sakyamuni ingin supaya tidak lenyap dia punya Dharma, dia memaparkan ya melalui sinar, melalui pelita, melalui suara ya. Jadi diharapkan kita semua membuka hati supaya sinarnya, terangnya bisa atau pelitanya bisa menghidupkan pelita masing-masing kita masing-masing ya. Nah, itu istilahnya Fang Kuang. Jadi kalau dia udah menerangkan sinar, kita membuka pintu, jadi sinarnya bisa menghidupkan sinar kami juga. Kalau kita nggak buka pintu,
sinarnya tidak akan menerangi hati kita, pikiran kita masih tetap booming. Itu pemahaman saya, ya. Jadi kenapa Maitreya belum bisa seperti Sakyamuni lebih awal jadi pencerahan, karena dia tidak seperti Sakyamuni masuk ke kerumunan orang siusinya. Jadi hanya dia teorinya banyak. Tapi memang dia akan jadi Buddha juga Maitreya. Itu yang demikian yang saya paham. Sesuai ada yang mau tambahan silakan ya koreksi. Cảm ơn yang Joking Session. Cảm ơn semua. Kanan rimba Sesiong. Ya, dari Sesiong Sece yang lain, Mas, ada yang mau sharing, silakan. Ya, Sece Gunawati, selamat pagi. Selamat pagi, Jokyan Sesiung, Kan Eun, Sangren Kaise. Selamat pagi, Sesiung Sece semua. Salam sehat selalu. Sangat kangen kepada tim Sinfasyang ya yang sangat luar biasa. Moderator hari ini juga sangat luar biasa. Ya saya memberikan semangat ya kepada Vivi yang Sece. Memang di dalam kehidupan sehari-hari ya, Master juga selalu mengatakan pada saat kita interaksi ya kepada orang ya, kepada masalah, kepada benda ya, itu pasti ada gesekan ya. Jadi tetap semangat ya, jangan gara-gara atau satu masalah itu ya Vivi yang Sece yang menjadi teladan kita semua ya, menjadi patah semangat ya, menjadi vertigo ya, karena beban pikiran ya. Tetap semangat ya Vivi yang Sece, karena sangat disayangkan ya kalau kita yang setiap hari selalu sukacita dalam Dharma ya. Sharingnya Sece juga menginspirasi semua orang, kemudian Sece menjadikan beban pikiran atau menjadikan vertigo. Itu sangat disayangkan ya. Semangat terus ya Sece ya, kita ingat siapa guru kita, siapa pembimbing kita di jalan kebenaran ini ya. Saya juga begitu sama Sece ya. Semua orang ya, kalau Sece mau tanyakan satu persatu pasti ada ya. Pasti ada. Saya dulu, apalagi saya masih belum tahu apa-apa. Saya bilang, kok ditegur sangat menyakitkan hati sekali gitu. Setelah banyak mendengar ya. Saya akhirnya berpikiran gini, emang saya ke Seci mau cari apa? Saya bilang, saya mau ke Seci itu kan mau mencari, setelah saya banyak mendengar, kemudian saya memahami, saya ke Seci mau ini kok menjadi mau praktek di jalan bodhisatwa, tentunya terjun ke tengah masyarakat, pastinya ya dapat gesekan-gesekan itu ya. Jadi ya saya tidak hiraukan lagi apapun, walaupun kata-katanya tuh itu pribadi ya, maksudnya menjas saya ini seorang wanita seperti apa gitu ya. Kadang-kadang kan orang dulu di pikiran saya gini, emang saya wanita sembarangan dulu, di dalam pikiran saya begitu. Kalau sekarang biarlah dia mau berucap tentang pribadi saya begini begitu, nanti di luar sana banyak kok orang, mohon maaf ya, bukan menyombongkan diri, mohon maaf, saya nih orang, maksudnya orang baik-baik gitu ya, bukannya mau mencari sesuatu gitu. Saya cuma ingin berjalan di jalan bodhisatwa ya. Kemudian setelah saya komite, saya diberikan tanggung jawab, apapun yang salah saya lakukan ya itu saya sangat kangen dikasih tahu gitu ya, ini kamu salah melakukan, oh iya sangat kangen gitu ya. Tapi kalau dulu kita masih dalam masa pembelajaran, dinilai kita seorang wanita yang begini yang begitu gitu ya, kadang-kadang ada rasa tersakiti ya. Ya itulah memang macam-macam ya. Pasti kalau suruh ditanya nih dari partisipan sekian banyak ada. Saya juga dulu pernah begini, saya juga dulu pernah begitu gitu ya. Ya jadi
memang ya seperti kita ketahui ya, dan kita sering mendengar 8 penderitaan itu ya, berkumpul dengan yang atau menjalin jodoh yang buruk ya, yaitu salah satu dari 8 penderitaan ya. Jadi memang tadi Master juga kan mengatakan kita harus paham ya, kenapa sih kita menderita gitu. Karena ya itu adanya kemelekatan, adanya nafsu keinginan. Kalau mulut orang itu kayaknya, mohon maaf ya, kita nggak bisa jaga ya. Biarin aja. Yang penting mulut kita yang kita jaga ya. Mungkin orang lain juga ya begitu dia tersadarkan, oh iya ya, padahal tadi orang itu benar seperti saya aja. Saya misalnya kadang-kadang salah ucap, oh iya ya, saya langsung tersadarkan, oh iya ya tadi saya kok kenapa ya bicara seperti itu, oh besok ucapan saya harus dijaga dengan baik ya. Itu memang selalu dikatakan memang lidah tak bertulang ya. Jadi berucap itu ya asal keluar aja gitu. Nah, karena kita ya termasuk CVV yang sudah banyak mendengarkan Dharma Master, kemudian kita juga ya sudah paham ya, tentunya kita akan praktekkan ya, supaya bagaimana batin saya kan Master selalu mengatakan, marilah kita bina batin ya, kita bina pikiran kita supaya tetap tenang ya. Memang nggak gampang ya, tadi juga saya sangat prihatin ya dengan kesedihannya ya Vivi yang Sece yang akhirnya mempunyai pikiran yang begini yang begitu ya. Ya sudahlah ya, semoga dengan sukacita di dalam Dharma setiap hari yang kita dengar ya, nah kita selalu berusaha mempraktekkan. Tadi Vivi yang Sece juga mengatakan saya sudah berusaha kan ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, yang penting kita tetap semangat ya menjadi murid Master ya, yang sudah para senior yang kita teladani itu. Kita jangan melihat kok senior ini mah begini, kok senior itu begitu. Ya sudah, kita pokoknya melihat senior ini, pokoknya para senior ini udah bagus-bagus. Pokoknya yang bagus-bagus saya ikutin gitu. Yang nggak bagus, oh introspeksi buat pelajaran saya. Ya begitu ya, jadi tetap semangat ya di jalan kebenaran ini. Jangan hanya satu orang atau beberapa orang ya. Kemudian kita menjadi patah semangat, apalagi menjadi sakit vertigo ya, itu kan vertigo itu kata orang ya itu sangat menyedihkan ya. Semoga Vivi yang Sece bisa cepat pulih ya, karena kita sama-sama selalu sukacita ya dalam mendengar Dharma Master setiap pagi ya. Itu tadi juga dikatakan kita juga yang namanya kita bertindak ya, kita bertindak berarti atau berucap ya, itu berarti kita harus melatih apakah ucapan saya ini benar tadi. Itu semua orang ya pasti akan melakukan bila selalu di jalan kebenaran ini ya. Jadi begitu kita berucap berarti kita melatih ya. Melatihnya bagaimana? Setelah tersadarkan, oh iya ya, saya ini kan sedang melatih ya. Kenapa ucapan saya ini bisa salah ya tadi ya. Nah itulah, jadi setiap ucapan, tindakan, pikiran ya kita selalu latih ya, kita selalu bina dalam jalan kebenaran ini ya. Tadi Master juga sudah sangat jelas ya, 8 kesadaran itu dari 6 indera ya, itu kita pasti akan ada positif negatifnya ya. Nah, semua positif negatif itu tersimpan kata tadi ya dalam dharmanya Master, tersimpan di gudang kesadaran ke-8 itu ya, yang baik dan yang buruk. Jadi kita anggap aja ya sudah, saya hari ini sedang jalin jodoh buruk, berarti saya sedang ditagih hutang atau saya sedang membayar hutang ya, begitu saja. Semoga kita semua sama-sama belajar ya, termasuk saya, dan belajar bersama-sama kita bisa merubah ya, bisa belajar introspeksi untuk tetap terus berada di jalan kebenaran ini ya. Jokyan Sesiung tolong ditambahkan, tolong dilengkapi
Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ucap. Kangen Jokian Sesing, kangen Sesiung Kanan, Sejing. Cici Gunawati, kanan. Jadi memang dalam berbuat baik itu tidak selalu kita punya kesempatan, ya. Tidak selalu kesempatan itu ada. Jadi memang mesti dalam kondisi dan waktu yang tepat. Ya, itu sih menurut saya ya. Dari Sesiung Sejing yang lain, ada yang sharing silakan. Ya, saya mau sharing Sesiung. Ya, Sesiung Cendana, selamat pagi. Ya, pagi Sesiung Sece. Ya, karena Sesiung Jogja karena sang Kaisar. Ya, jadi memang kalau kita merujuk pada itu ya 8 jalan utama kan ada itu ya. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian, usaha benar, perhatian, dan konsentrasi. Nah, tetapi sebenarnya itu bisa dilaksanakan ya, dengan 3 kelompok gitu. Kalau melalui sila kita melaksanakan moralitas kan kita tidak berusaha ya, tidak berbohong, tidak fitnah, tidak berkata-kata kasar atau tidak bergosip yang sia-sia. Ya juga ini ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, ya serta mencari nafkah ya dengan cara yang jujur dan tidak merugikan makhluk lain. Nah, di situ kita melaksanakan sila, berarti kita sedang melatih ucapan yang benar ya, perbuatan yang benar dan melakukan mata pencaharian yang benar. Nah, kemudian ya di situ juga kalau kita berusaha untuk ini mencegah ya dan meninggalkan keadaan batin yang tidak baik ya, mengembangkan dan memelihara keadaan batin yang baik ya. Jadi kita melaksanakan usaha yang benar. Juga misalnya kita bermeditasi ya, melatih kesadaran yang penuh terhadap fenomena tubuh, perasaan, pikiran, dan kita merenungkan terhadap Dhamma. Jadi apapun itu ya, kalau kita melatih penuh dengan kesadaran terhadap tubuh, perasaan, pikiran ya, maka dia semuanya sama ya, mempunyai karakteristik yang dia muncul, berproses, bertahan, kemudian lenyap. Begitu terus ya. Baik kita mengecap sesuatu, melihat objek ya, berpikiran, berperasaan, semuanya itu punya karakteristik yang sama, yaitu anicca ya, tidak kekal. Kalau kita merenung demikian, tidak kekal, maka ya hal itu sebenarnya tidak memuaskan ya, apapun itu, tidak memperoleh kepuasan yang sejati. Karena di dalam dunia ini tidak ada segala sesuatu apapun yang kita bisa jadikan sebagai pegangan. Ya walaupun ya ini diulang-ulang, tetapi ya itulah usaha kita untuk merenungkan terus ya Dhamma, Sesiung Sece. Jadi selain itu juga kita mengembangkan ya konsentrasi yang benar gitu. Jadi pengembangan batin yang terpusat gitu, dan ya supaya tidak berkeliaran ya, tidak berkelana kemana-mana. Jadi Sang Buddha juga bilang ya bahwa seseorang yang membiarkan ya, pikirannya mengembara kemana-mana, dia tidak akan memperoleh kebahagiaan yang sejati gitu. Hanya dia yang berperhatian penuh ya, seperti seorang pandai gajah, dia mengkaitkan kaki gajah dengan kaitan besi gitu. Demikian pula kalau kita melatih pikiran kita, maka ya dia tidak akan terlalu berkeliaran kemana-mana dan kita tidak gampang mengantuk ya, atau tidak gampang capek gitu. Nah, di situ juga dengan melatih samadhi berarti kita melatih ya, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, kemudian kalau kita sudah melatih demikian samadhi, maka cepat atau lambat akan memperoleh kebijaksanaan ya, atau panya. Dengan bukanya cakrawala panya, kebijaksanaan, maka kita juga akan memperoleh pandangan benar dan pikiran yang benar gitu. Dan jadi balik lagi kita memahami empat kebenaran mulia, memahami hukum karma dan sebab akibatnya, serta nanti jadi itu ya, menjadi timbul kejenuhan gitu, kejenuhan dan
niat untuk melepaskan termasuk kebencian. Jadi jenuh ini bukan artinya bosan, Sesiong Suci, tetapi jenuh ini artinya memang melihat dunia ini apa adanya. Karena kita tidak bisa kendalikan apa-apa, ya udahlah, lepaskan aja gitu. Ya, melepaskan itu sudah mulai ada. Ya, jadi memang itu saling berhubungan ya, Sesiong Jokyan. Jadi yang menarik ya, dari tiga kelompok ini saling mendukung. Misalnya kalau tidak ada sila, maka batin ini sering gelisah sehingga sulit ya, susah memperoleh samadhi gitu. Tanpa samadhi, kebijaksanaan sulit berkembang juga secara mendalam. Dengan panya ya, kebijaksanaan yang semakin matang, maka seseorang semakin mudah menjaga sila karena memahami sebab dari setiap perbuatannya. Jadi di sini juga Sang Buddha menekankan yang pentingnya kita untuk tidak meremehkan antara perbuatan dan pemahaman Dhamma. Jadi dengan kita kumpul terus pemahaman Dhamma ya, atau sutapanya gitu, memperoleh pengetahuan panya, maka ya dengan praktek akan semakin berkembang gitu. Ya itu penting sekali ya, Sesiong Jokyan. Jadi di sini kita juga sangat-sangat beruntung ya, sudah terakhir sebagai manusia sangat sulit ya, dan sebagai manusia sangat unik. Kita juga sudah hidup sampai sekarang ya, sejak lahir sampai sekarang. Ya banyak loh di antara malu-malu itu, ada yang baru lahir sudah meninggal, ada yang baby sudah meninggal dan sebagainya. Kita sangat beruntung dan di sini kita juga punya kesempatan untuk belajar Dhamma. Jadi setelah kita belajar Dhamma, kita juga memperoleh ya, Sesiong Suci. Kita semua di sini, saya yakin kita memperoleh namanya sadar, keyakinan terhadap ajaran Buddha, ajaran Master ya. Kita juga ya punya hiri dan otapa. Kita punya rasa malu juga, takut berbuat jahat ya, salah akan akibat perbuatan jahat itu ada. Yang keempat adalah kita punya semangat juga. Buktinya kita sampai di sini dengarkan Dhamma, berarti kita punya semangat juga. Dan kita punya panya juga kebijaksanaan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah yang kelima hal itu sudah menguat atau masih lemah ya? Jika masih lemah, maka kita perlu merenungkan untuk tingkatkan terus gitu kualitas di dalam diri kita. Jika sudah kuat, maka ya kita teruskan memperkuat terus gitu. Ya, tapi di sini juga ya, di dalam batin kita kan ada ada baik dan ada buruk gitu. Ada rasa malas ya, ada kebaikan juga, ada belas asih. Nah, di sini di dalam diri kita ada sisi Buddha dan sisi marah juga. Ya, kadang kita mencari alasan bilang Sesiong Cendana bisa di-unmute. Ya, silakan, Sesiong Cendana. ya, 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 silakan lanjut. oh ya, Sesiong. Ya, Ya. ya, jadi ya sampai yang tadi di sada keyakinan hiri dan otapa sudah saya ceritakan belum ya? Tadi kedengaran nggak, Sesiong? Ya, mungkin bisa diulang lagi. Ya. Ya kan, Sesiong. Jadi ya di setiap manusia kan, apalagi kita ya sudah sering mendengarkan ceramah Master ya, kita ya beruntung, sangat-sangat beruntung terakhir sebagai manusia. Terakhir sebagai manusia ini unik ya, dibandingkan terakhir di alam-alam lain gitu. Dan jumlah manusia ini jauh lebih sedikit ya, daripada yang terakhir sebagai binatang ya. Kita tahu bahwa sebut aja itu udah banyak sekali ya, semut jumlahnya melebihi 8 miliar. Belum lagi spesies binatang lain, ikan teri dan sebagainya. Setelah itu kita juga sudah bisa hidup ya sampai sekarang. Ya, banyak yang di antara kita, ada yang itu ya, sebelum terakhir sudah meninggal, sebagai baby juga meninggal dan sebagainya. Dan di sini kita juga sering mendengarkan Dhamma. Kita termasuk manusia yang sangat-sangat beruntung. Nah, kita di sini, saya yakin kita punya ya semuanya namanya
keyakinan juga sada ya terhadap Buddha dan ajaran master. Kita punya hiri ya, malu dan takut berbuat salah. Jadi perlu diingatkan ya bahwa jangan sampai kita sudah berbuat salah baru kita malu gitu ya. Bukan artinya gitu sesiong sece. Jadi dengan banyaknya kita belajar suta pengetahuan, nah pelan-pelan kita timbul rasa malu dan takut berbuat salah. Barulah rasa malu dan takut berbuat salah itu melindungi kita gitu sesiong sece. Jangan sebaliknya. Sudah karena ketidaktahuan melakukan begitu banyak perbuatan salah, baru itu ya malu-malu gitu. Nah, jadi yang keempat adalah wirya, kita punya semangat juga. Buktinya sampai sekarang kita mendengarkan juga, berusaha mendengarkan Dharma Master ya, Dharma Samudra. Nah, terakhir adalah kita semua pasti punya kebijaksanaan. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah kelima hal itu sudah mengakar kuat atau masih lemah ya di dalam batin kita. Nah, jika melemah, maka perlu kita introspeksi untuk tingkatkan terus. Jika sudah kuat, maka kita kewajiban selanjutnya adalah mempertahankan. Nah, di sini saya yakin kita semuanya juga punya dua sisi ya, sesiong suci. Kadang kita itu rajin ya, berbelas asih, sering melakukan perbuatan baik, kadang juga males, ogah-ogahan ya. Jadi kita punya dua sisi ya, punya sisi yang seperti sifat Buddha, ada juga sifat marah ya, sifat males ya, enggak berbuat baik ya, macam-macam itu yang jelek. Jadi kalau kita punya dua sisi terus, pertanyaan selanjutnya kapan ya kita memperoleh kemajuan batin gitu. Jadi setelah kita pelajari terus ya, kumpulkan terus pengetahuan kita, sutapannya kita, maka disitulah kita tahu ya kejelekan kita. Kita berusaha mengikis yang jelek dan berusaha mengembangkan yang baik terus. Sehingga akan tercapai juga tujuannya kita semua. Kanan sesiong kanan. Ya, kanan sesiong cendana. Jadi memang intinya adalah kita harus terus mengintrospeksi diri kita sendiri dan kita terus berlatih ya, terus using. Oke. Kemudian ada Sesiong Joni. Selamat pagi Sesiong Joni. Ya, pagi Sesiong. Pagi. Ya. Halo. Ya, Sorry, silakan. ini lagi di luar juga. Oke, mau nanggapin aja ya yang Sece Viviliang ya. Memang salut ya. Jujur saya salut banget sama semangat Viviliang Sece yang selama ini hampir setiap hari ya, mungkin merangkum ceramah Master. Dan itu saya rasa sudah cukup lama ya dilakukan ya. Mungkin semenjak Simfas yang dimulai ya, kayaknya pada saat COVID dulu ya. Tapi seperti Teti Sece tadi sharing, ya memang kadang semangat aja juga belum tentu bisa terwujud ya. Kadang keinginan kita kan butuh yang namanya jalinan jodoh dan karma baik lah. Kemudian saya lagi pikir ya, kadang gini tanpa sadar semangat kita itu bisa jadi noda batin juga loh. Ya kan, bisa jadi kerisauan kita. Nah, kenapa? Karena kalau kita paham ya, salah satu penderitaan kita itu apa? Yang nomor 7, tidak tercapainya keinginan. Ya kan? Nah, karena itu nggak tercapai, kita semangat, terus semangat dia tercapai. Nah, itulah penderitaan muncul gitu loh. Ya, makanya jadi saya pikir kalau kita paham itu tentu harusnya kita jangan terlalu kecewa, ya kan? Ingatlah, kita keseci kan sebenarnya tujuan kita semua keseci pastikan untuk cari bahagia ya, bukan cari penderitaan gitu loh. Spesies si itu kan sukacita ya. Nah, sukacita agung tanpa kerisauan kan seperti itu. Lalu saya juga ingat ya sharing Henry Sipo ya yang waktu yang di April yang kemarin training itu kan tentang ekspektasi kan. Nah ini kan kalau kita ekspektasi kita udah terlalu tinggi kemudian kenyataannya nggak sesuai. Nah itulah akhirnya jadi bumerang gitu loh. Lalu saya pikir ya bukan berarti kita nggak boleh semangat, bukan, kita justru harus tetap semangat gitu loh. Tapi yang penting tameng diri nih, tameng diri ya. Dharma dalam hati kita itu ya, dharma dalam kehidupan, dharma dalam pikiran, dharma dalam tindakan. Nah, itu yang penting gitu loh. Jadi ya itu kalau kita ada dharma, begitu kita
ada virus masuk, kita mungkin antibodi kita masih kuat gitu loh. Nah, jadi inilah ya. Jadi ya seperti tadi lah ya, kalau berarti sesuatu itu nggak berwujud ya, berarti kita paham lah itu jodoh dan karma belum tiba gitu loh. Nah, kadang apa ya, ide kita bisa aja ya kayak tadi kan, mungkin ide kita nggak diterima, mungkin niat baik kita juga nggak ada terima gitu loh. Tapi kan kita bisa berpikir apa, misalnya kayak tadi ya, pengen kadang kan, oh saya mau bantu nih, saya mau jadi PIC, tapi nggak ada yang mau pilih kita misalnya. Ya udah kan kita bisa pakai pikiran, saya bantu aja deh yang bagian lain yang bisa saya bantu gitu loh, ya kan. Nah kemudian kalau misalnya, oh tempat tersebut juga sudah terlalu banyak relawan, kalau kita juga ini kita nggak ada kerjaan juga, ya udah coba aja lah cari bagian lain ya. Kan kita di Seci kan banyak misi, banyak kegiatan-kegiatan yang lain juga kan, harusnya kita tetap bisa bersumbangsi gitu loh. Lalu tentang usia ya, kalau dibilang usia bahwa sudah lansia nggak diterima, saya rasa sih enggak ya. Karena ya kita tahu lah banyak juga kan relawan yang cukup senior sampai sekarang tetap bersumbangsi kok, tetap semangat bahkan gitu loh. Kita lihat lagi di Taiwan, rata-rata relawan rambut putih semua loh, ya kan. Nah, saya ambil contohnya kayak di Kosambi, di Kosambi dah, di Kosambi Jakarta Barat 2, itu banyak lansia. Mungkin CJPV mau nih, atau bisa nih datang ke sana gitu loh untuk bantu-bantu gitu. Ya intinya saya pikir tetap semangat aja lah. Ya, pimpinan Sejeyang. Kan ya, itu aja Siung. Ya, kanan Susang Joni. Ya, jayo, jayo. Oke, dari Susung Suce yang lain. Ya, silakan Susung Ong Jiwe. Ya, selamat pagi, Jokian Susyong. Selamat pagi, Ya, Susung. Susyong. Ya, kangen kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, kangen kepada Susyong Suci yang sudah sharing ya. Ya, jadi apa yang telah disampaikan Master hari ini dan apa yang telah diseringkan oleh Vivilian CC dan teman-teman itu memang menjadi satu hal yang membuat kita semakin bisa merubah batin kita ya. Karena apa? Karena memang di dalam kehidupan kita sehari-hari ya demikian ya, bahwa kita masih ingat ya dengan tekad kita di jalan Bodhisattva ini, ya tentu juga dengan ikrarnya. Oleh sebab itulah di ikrar yang pertama selalu diingatkan bahwa kita dengan ketulusan bersumbangsi, sehingga di sini tanpa pamrih, sehingga selalu diingatkan tiga tiada ya. Tidak mengingat kita telah memberikan apa, siapa yang telah memberikan, kita telah memberikan apa, ya, tidak mengingat apa yang telah kita berikan, ya, dan juga tidak mengingat kepada siapa kita telah memberikannya. Karena itu, ya, kita berusaha ya, memang tidak mudah. Oleh sebab tidak mudah ya apa yang dialami oleh Vivien Sece juga mungkin juga banyak ya dialami oleh banyak orang ya, termasuk saya juga. Karena demikianlah kehidupan ini, bahwa selalu ada kondisi yang demikian. Ya, oleh sebab itulah tiga ikrar ini selalu diingatkan kepada kita dan ini hal yang tidak mudah. Empat ikrar ya selalu diingatkan kepada kita dan ini tidak mudah. Di ikrar yang kedua juga, misalnya dengan prinsip kebenaran kita mengatasi kerisauan. Ya, apakah kita, ya ini juga tidak mudah. Karena kalau kita bisa mengatasi kerisauan, berarti kita sudah tiada noda batin ya. Sudah dengan batin yang tenang dan hening, begitu ya. Tapi ini juga tidak mudah. Nah, oleh sebab itulah, dengan prinsip kebenaran ini, mengatasi kerisauan yang berhubungan dengan sesama manusia, begitu, Master suka mengingatkan ya, tiga hal adalah tidak ada orang yang aku tidak maafkan, tidak ada orang yang aku tidak percaya, tidak ada orang yang aku tidak cintai, ya, cinta kasih universal hari ini Master mengingatkan ya. Dan dua, ikrar ini memang satu proses pelatihan yang
belum tentu bisa diselesaikan di kehidupan ini. Ya, umumnya sudah pasti belum tentu bisa diselesaikan di kehidupan ini. Oleh sebab itulah, dengan tekad kita di jalan Bodhisattva dunia inilah kita bertujuan untuk mengkondisikan hal ini bisa terjadi. Dan yang ketiga, kita tahu ya bahwa dengan keyakinan membuka pintu Dharma yang tak terbatas. Nah, pintu Dharma ini kan selalu diingatkan, ada di kerumunan orang banyak, melihat banyak orang, setiap orang punya pintu Dharmanya masing-masing. Namun dengan kita memahami pintu Dharma setiap orang, maka kita bisa mengerti bahwa demikianlah kehidupan. Oleh sebab itu, pikiran itu memang selalu timbul dan bergerak. Namun kita tahu bahwa dalam pikiran kita ada objek yang baik, ada objek yang tidak baik. Nah, dengan demikian kitalah yang harus berusaha mengkondisikan pikiran kita ini ada di dalam pikiran yang baik sehingga bisa menimbulkan pemikiran yang baik. Karena pikiran yang tidak baik itu atau pikiran yang penuh kerisauan itu menjadi pemikiran. Dan pemikiran ini bisa sangat mendalam, bisa sampai bertahun-tahun, bahkan menjadi pemikiran seumur hidup seperti dalam bentuk-bentuk penyesalan, ya, dalam bentuk kekecewaan, dan ini bisa berlanjut sampai seumur hidup. Oleh sebab itu, kita selalu diarahkan di dalam bermeditasi, kita selalu mempunyai pikiran yang baik, yaitu pikiran yang penuh cinta kasih, pikiran yang penuh dengan welas asih, sehingga melepaskan ikatan tali-tali yang tali-tali kemelekatan kepada orang-orang yang menimbulkan kerisauan batin kita. Ya, sama-sama kita berusaha. Ya, ini memang satu proses di dalam kehidupan ini dan setiap orang umumnya juga mengalaminya ya dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ya, selama ini juga saya sangat kangen kepada Pipiliang CC dan juga teman-teman Sesiung CC yang telah sharing ya. Kangen ya, Jokian Sesiung, mohon maaf kalau ada silap kata. Kangen. Kangen Sesiong Om Siwe. Ya, kita terus berusaha belajar untuk terus menjaga pikiran yang positif. Ya, itu dari Sesiong Om Siwe. Dan saya juga punya keyakinan bahwa pada dasarnya semua orang, semua Sesiong Suci, apalagi kita dicuci, pada dasarnya kita semua ini memiliki niat yang baik. Ya, kita memiliki niat yang baik. Hanya saja mungkin cara pandang, cara melakukan sesuatu, ya mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Hanya itu saja. Tapi pada dasarnya semua memiliki niat yang baik, ya, niat yang positif. Sejong Holai, saya tahan sebentar. Kita masuk ke kuis dulu ya. Kita masuk ke kuis dulu, Sejong. Ya, cara menjawab kuis, ya, contoh jawaban 1D 2A. Ya. Nomor 1, apa yang menjadi harapan mendasar Buddha dalam membabarkan Sutra Teratai? A. Agar semua makhluk memperoleh kehidupan yang panjang. B. Agar semua makhluk memperoleh keberuntungan. C. Agar semua makhluk menapaki jalan bodhisattva dan mencapai pencerahan. D. Agar semua makhluk menghindari kehidupan duniawi. E. Agar semua makhluk mencapai ketenangan tanpa perlu berbuat apa-apa. Ya, closed. Jawabannya C. Agar semua makhluk menapaki jalan bodhisattva. Next. Mengapa Buddha memancarkan cahaya dan menampakkan tanda-tanda istimewa sebelum membabarkan Sutra Teratai? A. Untuk menunjukkan kekuatan gaib. B. Untuk menguji kemampuan para murid. C.
C. Untuk membuat semua orang tunduk. D. Untuk menarik perhatian dan membangkitkan konsentrasi, serta keinginan para makhluk untuk mendengarkan Dharma. E. Untuk menunjukkan bahwa Dharma hanya dapat dipahami oleh bodhisattva. Closed. Jawabannya D. Untuk menarik perhatian dan membangkitkan konsentrasi serta keinginan para makhluk untuk mendengarkan Dharma. Kuis nomor 3. Ketika satu pikiran keserakahan muncul, apa yang dapat ikut bermunculan? A. Kebijaksanaan dan cinta kasih. B. Kemarahan, kebodohan batin, kesombongan, dan keraguan-raguan. C. Kesabaran dan ketenangan. D. Samadhi dan pencerahan. E. Kebajikan dan pengendalian diri. Closed. Jawabannya B. Kemarahan, kebodohan batin, kesombongan, dan keraguan-raguan. Next. Kuis nomor 4. Dalam dialog antara Bodhisattva Maitreya dan Bodhisattva Manjusri, apa tugas dari Bodhisattva Manjusri? A. Menggantikan Buddha membabarkan semua dharma. B. Menentukan siapa yang dapat menjadi Buddha. C. Mengajarkan meditasi kepada para murid. D. Menghitung jumlah Buddha masa lampau. E. Menjelaskan berbagai pertanda yang diperlihatkan Buddha dan membantu mengungkapkan makna kebenaran. Closed. Jawabannya E. Menjelaskan berbagai pertanda yang diperlihatkan Buddha dan membantu mengungkapkan makna kebenaran. Kuis nomor 5. Apa makna simbolis matahari dan rembulan dalam pembahasan hari ini? A. Matahari melambangkan kekayaan. Rembulan melambangkan kesehatan. B. Matahari melambangkan kebijaksanaan. Rembulan melambangkan kelembutan serta cinta kasih. C. Matahari melambangkan masa lalu. Rembulan masa depan. D. Matahari melambangkan karma. Rembulan kelahiran kembali. E. Matahari dan rembulan sama-sama melambangkan kesadaran kedelapan. Closed. Matahari melambangkan kebijaksanaan, rembulan melambangkan kelembutan serta cinta kasih. Kuis nomor 6. Apa fungsi utama kesadaran kedelapan menurut pembahasan? A. Menjadi tempat penyimpanan berbagai benih karma dari pikiran dan perbuatan. B. Mengendalikan seluruh organ tubuh. C. Menghilangkan semua pengalaman masa lalu. D. Menggantikan fungsi kesadaran keenam. E. Menentukan keputusan secara langsung tanpa dipengaruhi karma.
Ya, jawabannya A, menjadi tempat penyimpanan berbagai benih karma dari pikiran dan perbuatan. Ya, kanan. Sambil menunggu ke pemenang kuis, saya undang Sesiong Hoklai. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Jokian Sesiong, selamat pagi Sesiong Sesiong. semuanya, salam sehat selalu ya. Kangen salam kaisi. Ya, jadi hari ini judulnya tadi apa Dharma tidak ada Tidak dulu dan berubah. tidak ada sekarang ya. Ya. Jadi ya kira-kira ya Dharma nggak pernah tua lah ya, Dharma selalu ada. Ya Dharma inilah yang menjadi guru kita juga ya. Jadi membimbing kita untuk menghadapi segala fenomena di dalam kehidupan ini. Jadi kalau tadi saya enggak dengar sharingnya Vivi yang Sece, tapi saya dengar sharing dari Teti Sece dan yang lain-lain ya. Jadi Teti Sece mengatakan jalinan jodoh. Memang di dalam hidup ini jalinan jodoh. Bahkan Buddha sendiri juga mengandalkan jalinan jodoh ini ya. Jadi ketika jalinan jodohnya sampai, barulah sebuah apa itu bisa terjadi ya. Sebuah peristiwa lah kita bilang. Peristiwa terjadi karena jalinan jodohnya sampai. Ya, jadi bukan karena satu sebab, karena banyak sebab. Jadi karena banyak sebab. Jadi memang apa namanya jodoh itu ingin ya sebab akibat ya sebab akibat. Jadi ada sebab-sebabnya, ada juga apa namanya kondisi-kondisinya ya. Dan jodoh namanya. Jadi ada buah-buah dari karma gitu. Semua itu sebab akibat yang saling bergantungan. Jadi segala peristiwa yang kita hadapi di dalam hidup ini tidak pas dari itu. Jadi kalau kita belajar Dharma, kita tahu apapun yang kita hadapi, peristiwa seperti apapun juga kita tahu bahwa ini memang demikian adanya. Ya, peristiwa ini bisa terjadi kapan saja, ya, di saat yang seperti apa saja, ya, kepada siapa saja bisa terjadi. Jadi kebetulan kalau saya yang apa namanya menemui apa mengalami peristiwa seperti itu, ya itu berarti ya jalan jodoh dan karma saya yang memang matang. Saya seperti itu. Jadi kemudian di dalam kehidupan ini, dalam kita melatih diri, belajar, kita akan bertemu berbagai macam orang. Itu juga jalanan jodoh. Ya, ada jalanan jodoh yang baik, ada jalanan jodoh yang kurang baik, ada jalanan jodoh yang mendukung, mendorong kita belajar Dharma, ada jalanan jodoh yang bisa menarik kita untuk tidak lagi belajar Dharma, menarik kita tidak lagi untuk melatih diri. Ya, nah makanya juga Master pernah didatangi oleh muridnya yang katanya dia mau lepas dari ceci. Master tanya, kenapa mau lepas dari ceci? Ini kalau saya nggak salah ingat ya, ceritanya begitu. Jadi dia bilang, karena si Anu itu ngomongnya begini, saya udah capek dah, saya nggak mau ceci lagi. Master bilang, wah, saya ngomong bertahun-tahun ya, kamu nggak denger loh ya, kamu nggak latih dengan baik. Orang itu ngomong sekali aja, kamu udah langsung ngikut ya, udah mau pergi dari ceci. Hebat sekali orang itu katanya. Nah, itu kata-kata Master itu saya ingat sekali. Saya rasa nggak salah gitu ya, walaupun ucapannya tidak persis demikian. Tetapi jadi saya jadi berpikir begini. Saya juga suka katakan jadinya dari situ saya suka katakan begini. Jangan karena ucapan orang lain saya berhenti menjadi orang baik. Jangan karena sikap orang lain saya berhenti berbuat yang baik. Jangan karena ucapan dan sikap dan perilaku orang-orang saya lalu mengundurkan diri dari pelatihan diri saya. Nah, itu kan sayang sekali ya. Nah, sebaliknya juga jangan karena ucapan saya membuat orang lain menjadi berhenti berbuat baik. Jangan karena perilaku saya orang lain berhenti melatih diri. Jangan. Karena itu kan menanam benih karma buruk dari ucapan, sikap dan perilaku kita. Jadi ini yang harus dijaga. Dharma yang nggak usah sulit-sulit Dharma itu ya. Ini menjaga hati aja, jaga diri, jaga hati. Ya, jadi introspeksi selalu. Tadi sisi semua udah banyak ngomong tuh. Semuanya kurang lebih demikian. Kalau kita masih lemah kata Cendana tadi ya, kita perkuat terus, perkuat terus. Jadi kalau saya masih mudah tersinggung, saya masih mudah terluka, berarti saya ini masih rapuh. Berarti saya harus
mengobati diri saya ini. Saya harus lagi terus mengkoreksi diri saya sendiri. Ya, latihan ke dalam kejujuran, ketulusan, kesungguhan, ya, keyakinan, ya. Jadi betul-betulkah saya yakin dengan Dhamma? Betul-betulkah saya yakin dengan ajaran Master? Sehingga kalau saya betul-betul yakin, nggak ada sesuatu pun di luar sana yang bisa membuat saya berhenti menjadi seorang pelatih diri. Membuat saya berhenti menjadi orang yang melakukan kebaikan. Nggak ada di luar sana. Yang ada itu adalah keputusan saya sendiri. Jadi kalau saya sendiri memutuskan untuk berhenti, berarti saya tuh betul-betul rapuh. Berarti saya kena racun, langsung racun itu menjalar. Langsung kayak cancer stadium 4 barangkali gitu ya. Jadi demikian. Jadi hati-hati ya kita Sesiung Sice semuanya. Karena di dalam pelatihan diri itu segala fenomena bisa terjadi. Kita nggak bisa memohon atau meminta yang baik-baik saja. Makanya Master bilang, saya tidak memohon agar tubuh saya sehat selalu. Saya memohon agar kebijaksanaan saya dan daya tahan saya bisa lebih kuat. Ya, bisa lebih kuat, lebih tajam kebijaksanaannya. Jadi bukannya mau tubuhnya yang disehat-sehat minta supaya disehatin. Enggak. Tubuh sehat kalau kebijaksanaannya juga nggak ada, ya. Jadi nanti bisa jadi apa? Seperti ada orang-orang yang pandai belajar dhamma, tinggi dan lain-lain, tapi diliputi kesombongan, ya, kesombongan dalam dhamma, Master bilang, ya, itu auman. Ya. Jadi kesombongan fakman ya, ya seperti itu. Jadi kita semua ini harus berhati-hati selalu, hati-hati. Jadi setiap fenomena yang kita temui itu adalah jalinan jodoh kita. Jadi kita nikmati saja. Kalau sesuatu yang belum sampai waktunya, ya tidak akan terjadi. Saya belum sampai waktunya untuk sharing, ya tentu belum bisa terjadi. Tadi ya saya udah angkat tangan, Sesiung bilang, tunggu ya, Sesiung Hoklai tunggu dulu nanti. Berarti kan tadi waktunya belum sampai buat saya. Gitu ya. Jadi ada juga tadi satu Herti Sece. Dia udah resen-resen, tapi belum dipanggil. Terus wah saya berhenti, saya keluar karena ada urusan. Nah, ya, jadi karena dia ada urusan, akhirnya dia nggak jadi sharing. Nah, itu sesuatu itu terjadi begitu saja, ya, bahwa bisa karena memang faktor A, bisa karena faktor B, faktor C, faktor D dan lain-lain. Ya, segala macam bisa saja terjadi. Demikian, jadi kalau kita belajar Dhamma, kita mestinya semakin tough, semakin tangguh, semakin bisa menerima segala apapun yang terjadi di hadapan kita, yang menimpa diri kita, itu kita bisa terima. Ya, kan ada yang katanya ada jalinan jodoh tuh ada yang nagih, katanya, ada yang mau bayar hutang dan lain-lain. Itu ya, seperti kayak begitu. Jadi itu harus kita terima semuanya. Kita terima. Ya, ada orang yang suka memuji-muji, ada yang suka mengkritik, ada yang suka menjelekkan dan lain-lain. Ya biarin saja. Biarin saja. Itu semua segala apa yang bertebaran di dalam kehidupan ini yang kalau tidak kita izinkan dia masuk ke dalam batin, dia tidak akan masuk. Ya, kecuali kita rapuh semuanya masuk, akhirnya kita keracunan. Demikian. Jadi perkuatlah pertahanan diri kita selalu. Kanan tajia, cufu tajia, fu hui suang xiu. Ya, 感恩师兄后来 jangan kita memohon agar terhindar dari masalah, tetapi berdoalah agar kita diberi kekuatan untuk menyelesaikan segala masalah yang muncul. Ya, ya, karena nih pencerahannya nih Sesiong Holai. Kemudian saya ada satu mencatat satu kalimat dari Master tadi di video Master ya. Di situ Master mengatakan bahwa hukum sebab akibat dan karma berjalan mengikuti kesadaran ke-8. Ya, hukum sebab akibat dan karma berjalan mengikuti kesadaran ke-8. Kita tahu bahwa kesadaran ke-8 itu adalah gudang kesadaran. Jadi apa yang tersimpan di dalam gudang kesadaran ke-8 kita itu yang akan menentukan karma kita.
Ya, bukan hanya karma di kehidupan ini dan juga berlaku untuk kehidupan yang akan datang. Ya, ini menurut saya ini agak ini ya, maksud saya em, artinya semua fenomena yang kita rekam ya dari 5 indera kita itu semuanya akan direkam di dalam gudang kesadaran dan ini akan menentukan karma kita selanjutnya. Ya, menurut saya ini cukup cukup menakutkan ya, cukup menakutkan ya bagi saya pribadi ya. Artinya kita harus sangat sangat berhati-hati dalam menentukan apa yang fenomena fenomena apa yang masuk melalui indera kita nih. Ya, oke. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai 8 kesadaran ini, kita undang dulu nih Sesyong Charlie Jansen ya dari Bandung. Silakan Sesyong. Saya Sece Sesiong. Oh, Sece Charlie. Oh, sorry, mohon maaf. Ya, silakan Sece. Pagi Sesiong Cekian, Ya. pagi Sesiong tim Pasiang ya. Selamat Ya. pagi seluruh peserta. Saya ngomong ini ya, kesadaran ke-8 itu, gudang Ya. kesadaran ini nyambung ke Vivilian Sece. Ya. Saya mau kasih semangat buat Vivilian Sece ya, memang jangan karena ucapan orang, itu juga nyambung karena dari sharing Hoklai ya. Saya setuju dengan sharing Sesiong Hoklai. Karena ucapan orang jangan kita berhenti berbuat baik ya. Jangan kita harus introspeksi diri. Kenapa orang ngomong seperti itu? Kok saya benar apa salah gitu? Mungkinnya dari saya sih, kalau bagi saya sih, kalau orang ngomongin kita, saya koreksi saya diri saya. Emang saya salah gitu, gitulah pokoknya gitu, kita introspeksi diri. Bukan kita makin lemah, tapi kita harus makin kuat. Kita di Seci itu kan ya bukan untuk pujian, bukan untuk nyakitin diri juga bukan ya. Tapi kita kan berbagi dharma ya. Kita harus ya menyebar cinta kasih kan ya. Saya sih buat semangat aja buat bilang Sece ya. Jangan kendor, harus makin kuat gitu. Sesiung, terima kasih kan Sesiung. Ya, karena Sece Charlie. Ya. Kemudian dari sesi yang lain, ada yang mau sharing, silakan. Saya bacakan dulu ya, pemenang kuis ada Sece Tanmigat dari Jambi, Sece Vita dari Palembang, Sece Yanti Chen dari Medan Delhi. Kemudian tadi ada ya Sece Charlie Jansen dari Bandung. Kemudian Sece Feliana dari Pekanbaru, Sece Teti dari Medan. Ya, silakan kalau ada Sece yang mau sharing. Ya, kalau belum ada, saya akan coba menyampaikan ya mengenai 8 kesadaran. Ini sepengetahuan saya. Jadi ini kesadaran 1 sampai dengan 5 adalah kesadaran melalui indera. Ya, mata, hidung, telinga, mulut, dan raga. Nah, 5 kesadaran ini sebenarnya adalah pintu di mana fenomena itu masuk. Ya, pintu di mana fenomena itu masuk. Ya, bisa dari mulut, bisa dari hidung, bisa dari mata, telinga, dan tubuh, ya, perasaan. Nah, kemudian ada kesadaran ke-6, ke-7, dan ke-8. Kesadaran ke-6 ini fungsinya menggabung-gabungkan segala fenomena yang masuk melalui kelima indera tadi. Sehingga ini akan membentuk satu yang namanya pengetahuan. Ya, saya melalui mata, saya melihat sebuah benda yang dinamakan meja karena bentuknya seperti ini,
Kemudian saya sentuh materialnya seperti ini, dan saya mengambil kesimpulan bahwa ini adalah meja. Ya, ini adalah meja. Itu kesadaran 6 membentuk satu pengetahuan dengan menggabung-gabungkan semua input dari kelima indera tadi. Kemudian kesadaran ke-8 adalah gudang. Semua yang masuk melalui fenomena kelima indera tadi semuanya akan direkam. Ya, semuanya akan direkam. Dan kesadaran ke-8 ini ya seperti kalau bahasa sekarang itu data center gitu ya, data center. Dan ini tidak memberikan penilaian. Kesadaran ke-8 ini hanya merekam. Ya, apapun ya yang masuk melalui kelima indera tadi. Kemudian kesadaran ke-7 ya tadi Master mengatakan bahwa kesadaran ke-7 itu adalah pikiran. Nah, pikiran inilah yang membandingkan ya antara kesadaran ke-6 tadi ya dengan data yang ada di dalam gudang kesadaran ke-8. Dan pikiran ini dalam hal ini kesadaran ke-7 cenderung memberi penilaian sesuai dengan keakuan ya. Keakuan di sini artinya data yang tersimpan di dalam gudang kesadaran masing-masing. Ya. Dan dari situlah timbul satu penilaian bahwa meja ini ya cocok buat saya, tidak cocok buat saya. Ya, kemudian meja ini mahal, meja ini murah, meja ini bagus, meja ini tidak bagus, dan sebagainya dan sebagainya. Disitulah timbulnya penilaian berdasarkan keegoan diri kita masing-masing, keegoan sesuai dengan data yang ada di dalam gudang kesadaran ke-8 kita masing-masing. Ya, tentunya data yang tersimpan di dalam gudang kesadaran ke-8 ini bagi setiap orang ya, tentunya berbeda-beda. Ya, makanya dari situ bisa timbul penilaian yang berbeda-beda. Kalau di gudang kesadaran ke-6, kemungkinan bisa sama bagi setiap orang. Ya, kalau kita melihat bentuknya meja, semua orang akan berpendapat bahwa itu meja. Jadi itu hanya pengetahuan. Tetapi yang ingin kita latih sebenarnya adalah gudang kesadaran yang, bukan gudang kesadaran, yang bisa kita latih itu sebenarnya adalah kesadaran yang ke-7. Ya. Jadi pelatihan diri itu, ini sesuai yang saya pahami ya, itu adalah kita bagaimana caranya kita melatih kesadaran kita yang kesadaran ke-7. Ya, bagaimana kalau di dalam praktik ajaran Buddha, bagaimana menghilangkan keakuan, ya, bagaimana menetralisir sifat keakuan yang ada di dalam kesadaran ke-7. Ya, seperti itu sih yang saya pahami. Mungkin dari Sisyong Suce ada yang mau mengkoreksi atau menambahkan, silakan Sisyong Suce. Kita masih punya waktu 5 menit. Halo, Sisyong Chokyan. Chào An. Silakan Suce, selamat pagi. Ya, pagi. Karena kesempatannya. Saya sharing dikit. Mengenai yang kayak si Cevi bilang, sebenarnya banyak kita yang hadapin, termasuk saya. Kalau kita nggak bertahan di Sici, nggak belajar, kita selamanya akan bahasa kasarnya ya bodoh. Karena apa? Perbuatan orang lain, sifat orang lain, kenapa kita yang menderita, pusing? Kenapa kita menderita gitu loh? Ya, dulu saya sempat sakit hati juga, sempat kesel, tapi saya nggak benci, hanya lucu aja gitu. Itu juga senior banget gitu juga. Fan Pao hilang, saya. Teman saya ikut ke seli lain, saya. Lucu, saya mikir orang ini lucu gitu kan.
Akhirnya pokoknya tiap kali ada ketemu dia selalu ada aja gitu saya gitu kan. Lama-lama saya sering dengar Dharma, terus sering-sering relawan. Akhirnya pikiran saya terbuka. Saya dulu kenapa bodoh ya gitu. Tapi belakangan makin ikut kegiatan, makin kita juga belajar ya. Saya malah sangat bersyukur. Saya bisa keluar dari lingkaran itu. Sebenarnya di siji itu yang berat itu memang benar ngomongan sih. Kalau kerja mah kerja selesai capek istirahat hilang gitu. Memang omongan. Tapi kalau kita udah punya senjata hadapin itu kita tidak akan kena. Ya kanan banget saya sampai hari ini pun saya malah sangat bersyukur bisa ada di siji gitu. Terutama yang tadi si Seng Hok Lai itu yang selalu kita doa itu 3 kalimat dari Master itu luar biasa. Bagi saya itu sangat bagus. Ya. Yang jangan hanya memohon tubuh yang sehat itu, tetapi mohonlah yang agar diberi kejernihan pikiran itu menurut saya bagus. Jangan hanya memohon segala sesuatu sesuai harapan, namun mohonlah agar diberi tekad dan keberanian untuk bertahan itu juga bagus banget. Jangan hanya memohon keringanan dalam tanggung jawab, namun mohonlah agar diberi tambahan kekuatan untuk memikul lebih banyak tanggung jawab. Itu kena banget ke saya, Siang Kan-en, Siang kesempatannya. Ya. Kalian sejak Bifong ya. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati ya karena gudang kesadaran ke-8 ini yang menentukan karma kita ke depannya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam menyaring semua fenomena yang masuk ya melalui kelima indera kita. Yang terutama ya omongan orang-orang ya kita harus saring ya apa yang kita lihat kita harus saring semuanya ya jadi di sini ya kita sama-sama belajar ya demikian Sisyong Suce materi pada hari ini kita masuk ke ada kosakata Sisyong ya silakan. 感恩师公上人开示，感恩师姑师伯，金石苗莲花，心法相一会，萨嘎达心法相。过去是杂念，未来是妄想。Masa lampau adalah ingatan tak bermanfaat, masa mendatang adalah angan-angan. Fu Chang, mengungkapkan atau mengumumkan secara bebas. 感恩师姑师伯，早上好。感恩师公上。 Ya, kanan siap pusat. Oke. Sisyong Suce, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Xiang Fo Pusa Ji Sang Ren Xing San Wen Xun Li. Wen Xun. Zai Wen Xun. San Wen Xun. Kanan Sisyong Suce semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kanan. Kanan, Jokyan Sisyong, kanan Taja. Kanan semuanya. Sampai jumpa besok. Kanan Taja. Kanan Taja. Kanan Taja. Kanan Taja. Bisa juga.要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金色金色伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中带
要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金色伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中带却能化解忧伤。感恩有你。